Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mengaturkan panganjali umat, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Agus Putra Dwi Payana. Jadi saya akan mempresentasikan ringkasan tesis dengan judul Is Crime Hereditary? An Analysis of Biological Ideals from Eugenic to the Human Project Genome. Jadi presented by Kin Yin Tong. Nah, adapun latar belakang dari tesis tersebut, jadi kesamaan orang tua dengan anaknya merupakan sebuah warisan. Kesamaan ini terbatas pada karakteristik fisik. Namun, menurut Plato, jadi anak-anak diciptakan melalui jiwa abadi orang tua mereka. Dan karena itu, mereka akan mewarisi ciri-ciri mental seperti kecenderungan melakukan kejahatan. Nah, jadi menurut Plato menganjurkan pemisahan dan pembersihan orang yang mengalami kemunduran mental ini. Jadi dari pendapat Plato ini itu merupakan sebuah contoh dari eugenika. Nah, adapun eugenika itu adalah gagasan untuk meningkatkan kesesuaian biologis, kemudian baik dengan menghilangkan ciri-ciri inferior atau mendorong perkembangan ciri-ciri yang diinginkan. Selanjutnya, adapun beberapa istilah yaitu eugenika dan kejahatan. Jadi istilah eugenetika pertama kali diciptakan pada tahun 1883 oleh Sir Francis Galton. Nah, secara harfiah, istilah ini diterjemahkan ke dalam kelahiran yang baik dan mempromosikan peningkatan kebugaran biologis umat manusia. Jadi itu untuk eugenetika. Selanjutnya, kejahatan. Nah, kejahatan ini adalah setiap perilaku yang dapat dihukum yang dianggap berbahaya atau menyimpang dari standar sosial dan budaya di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, sejarah biologi, eugenika, dan kejahatan. Jadi sekitar tahun 1800, jadi teori-teori biologi tentang kejahatan itu menampilkan diri mereka sebagai produk abad ke-18. Nah, pada tahun 1835, James Charles Picard atau seorang dokter Inggris secara resmi mengidentifikasi kegilaan moral tersebut sebagai istilah standar. Nah, pada tahun 1800-an, gagasan tentang kegilaan moral telah dipengaruhi oleh para evolusionis seperti Charles Darwin. Nah, pada akhir 1800-an, teori kriminalitas itu pertama yang mempertimbangkan seluruh cakupan penyakit itu adalah karya Cesaire Lombroso. Namun pada akhir abad ke-20 itu teori konstitusional muncul kembali dalam literatur ilmiah. Jadi mungkin seperti itu terkait dengan sejarah biologi, eugenika, dan kejahatan. Kemudian eugenik studi keluarga. Jadi studi keluarga eugenik yang umumnya dimulai dengan studi Richard Dugdale pada tahun 1877 yaitu tentang kasus The Jokes. Dan dengan adanya fenomena ini selanjutnya berkembang pesat atau publikasi studi keluarga lainnya seperti The Calicax dan The Dutch. Nah, studi ini mengklaim bahwa kelemahan pikiran yang dapat berkontribusi pada perilaku kriminal atau tidak bermoral lainnya adalah faktor dari keturunan. Selanjutnya, eugenika di lapas. Jadi salah satu contoh eugenika di lapas itu adalah pada penjara negara bagian San Quentin di California, di mana di sana ada seorang dokter Leo Stanley yang menjabat sebagai kepala ahli bedah. Nah, Stanley ini merupakan seorang yang eugenesis. Jadi ketika Stanley memulai karirnya di lembaga pemasyarakatan, dia menjadi terpaku pada sterilisasi narapidana. Nah, narapidana ini dilakukan sterilisasi sehingga tidak dapat melakukan reproduksi sehingga menghasilkan keturunan yang kurang baik atau yang berisiko tinggi melakukan tindak kriminal. Nah, menurut Stanley, lebih dari 20% narapidana berpikiran lemah dan Stanley melakukan sterilisasi tersebut dengan meyakinkan narapidana tentang efek positif dari sterilisasi tersebut. Nah, Stanley mampu mensterilisasikan sekitar 600 narapidana selama 2 dekade. Selanjutnya ada kasus pengadilan dan proses hukum. Jadi pada kasus pengadilan ini terdapat 2 kasus.
yang melibatkan seorang pasien bernama Carrie Book yang perlu disterilkan karena ia merupakan ancaman biologis bagi masyarakat. Nah, meskipun Book berusia 18 tahun, namun ia memiliki mental usia 9 tahun. Nah, gen yang tidak cocok ini diduga diwarisi oleh ibunya yang memiliki riwayat prostitusi dan perilaku tidak bermoral lainnya. Nah, selanjutnya ada seorang yang bernama Jack Skinner yang telah terjerat 3 hukuman karena mencuri ayam dan perampokan bersenjata. Namun dari keputusan Mahkamah Agung terkait dengan kasus Jack Skinner ini dibantah atau tidak diperbolehkan untuk melakukan sterilisasi terhadap Skinner. Selanjutnya eugenika dan kejahatan dewasa ini. Jadi mungkin awal ilmiah paling jelas untuk eugenika modern adalah proyek genom manusia atau HGP. Nah, upaya internasional untuk sepenuhnya memetakan susunan genetik spesies manusia yang dapat dianggap sebagai langkah besar pertama untuk memanipulasi DNA kita sendiri. Nah, jadi dalam proyek genom manusia ini dilakukan pengurutan atau manipulasi DNA sehingga DNA dan gen-gen yang tidak diinginkan itu dapat dihilangkan atau gen-gen yang berisiko itu dapat dihilangkan sehingga keturunan yang dihasilkan itu akan lebih baik. Namun meskipun pengeditan gen dapat mengurangi tingkat kejahatan dengan menghilangkan gen berisiko, jadi belum tentu bahwa hanya menghapus gen ini akan mengakhiri atau bahkan secara signifikan mengurangi kejahatan dan kekerasan, karena masalah sosial yang memotivasi kejahatan seperti kemiskinan atau penyalahgunaan narkoba, alkohol itu akan tetap ada, dan juga penyakit mental akan terus mengganggu individu yang akan terus berkontribusi pada kejahatan. Nah, adapun kesimpulan dari tesis ini, jadi tidak dapat dihindari bahwa biologi dan kriminalitas akan terus menjalin hubungan yang erat. Meskipun sangat berhati-hati untuk tidak mengaitkan kejahatan dengan biologi, jadi kriminologi biologis itu adalah pendekatan yang tak terelakkan terhadap kriminalitas. Oleh karena itu, yang paling penting adalah mengatasi implikasi kejahatan biologis termasuk konsekuensinya, jadi etika hukum dan sosial sehingga dapat menangani masalah ini secara bertanggung jawab. Nah, jadi sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan ringkasan dari tesis. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.